Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Mohon izin menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi pemahaman budaya positif serta membagikan pengalaman belajar kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Petompon 03. Dalam video ini ditampilkan cuplikan rekaman video, diseminasi, dokumentasi foto, dan praktik baik pada saat penyusunan keyakinan kelas. Berikut paparan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sore hari ini, terutama kepala sekolah Siti Petompon juga yang sudah memberikan waktu dan kesempatan hari ini untuk diseminasi perlindasan budaya positif. Sebelumnya saya mau mengulang soal komunitas praktisi yang kemarin sudah kita gagas bersama-sama. Kemudian kita buat sebagai sebuah namanya apa ya kemarin? Kontrak Petri. Kontrak tadi. Kontrak Petri. Ini ya. Kontrak Kontrak. Petri. Ini komunitas praktisi Petompon Tri. Gitu ya? Gitu ya? Iya. Atau mau pakai akronim lain? Komprak ya, mohon Pak Fuad ada saran lain? Tidak bagus. Petri ya, jadi hari ini sepertinya kita mulai kegiatan pertama kompak Petrinya. Jadi nanti kalau untuk selanjutnya bisa jadi siapapun yang mau menjadi narasumber, materinya juga pasti bisa. Pertama-tama nanti kita buka dengan bacaan basmalah, kemudian sambutan dari ibu kepala sekolah, dan kemudian pengibasan. Dan yang terakhir nanti praktek membuat keyakinan kelas. Jadi waktu dan tempat untuk ibu kepala sekolah mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya ya teman-teman. Ini materinya itu ringan. Nanti kita akan belajar soal budaya positif. Ini kita belajar bareng-bareng. Saya juga baru belajar kemarin. Terus ini materinya bagus banget. Saya mau share ke teman-teman yang lain. Karena ini nanti akan merubah paradigma kita soal budaya positif, soal mendukung, soal memberi reward. Ternyata yang kita lakukan selama ini tuh kurang benar gitu. Bukan salah ya, tapi agak kurang benar. Jadi aku pun juga merasa, oh kok salah ya, kok yang kita lakukan selama ini tuh nanti bisa kita perbaiki di kemudian hari. Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu apakah sudah kita terapkan dengan baik ya? Apa itu budaya positif? Budaya positif itu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, karena tadi sudah saya sampaikan ada perubahan paradigma, di mana kita belajar untuk di guru penggerak itu ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kemarin Pak Fuad itu sempat bilang menghamba. Nah, itu salah satunya. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Mungkin ada teman-teman yang masih ingat teori tabula rasa. Betul Ibu, betul. Untuk tabula rasa kita adalah materi tabula rasa itu anak diibaratkan sebagai kertas kosong. Kita yang gambari, yang isi, yang mewarnai gitu. Sebenarnya untuk materi tabula rasa itu berkaitan dengan belajar lapor. Selanjutnya ada semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Guru itu tidak bisa menentukan anak ini bakatnya ini, anak ini bakatnya ini, atau diasah, diolah jadi seperti ini sesuai dengan keinginan guru karena mereka punya bakatnya sendiri-sendiri. Kemudian ada filosofi budi pekerti, itu juga sudah kita lakukan, jadi modelnya sama. Tugas guru menuntun
bahagia. Ini yang kita bahas kemarin di visi dan misi, bahagia. Karena bahagia itu buka pintu ke kreatif, ke kerjasama, ke yang lain-lain. Yang penting anak itu datang ke sekolah bahagia dulu. Selanjutnya, guru itu ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi kalau kita petaninya, itu di situ ada biji jagung, biji kedelai, biji beras, biji ketela atau ketelanya. Itu kita memperlakukan mereka beda-beda, pupuknya ya beda-beda. Karena kita sebagai petaninya tidak semua perlakuan si beras ini kita perlakukan ke jagung, karena beda, tanahnya beda, nutrisinya yang dia butuhkan beda seperti itu. Terus kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi yang ini yang dipahami dengan menghamba bahwa jadi anak itu punya kodrat alamnya sendiri. Kemudian kodrat zaman. Kodrat alam itu apa toh? Kodrat alam itu anak manusia seperti murid saya itu kodrat alamnya adalah bermain, masih anak-anak. Berarti pembelajarannya juga harus bermain. Kalau kodrat zaman, karena sudah kita anggap sebagai anak-anak, pembelajarannya yang berguna, kemudian kodrat zamannya kita beradaptasi dengan zaman. Oh, nek saiki itu sudah pakai konsep aplikasi, sudah pakai belajar IT, nah kita sesuaikan kodrat zamannya. Oh, zaman ibu saya dulu beda, pembelajarannya nggak kayak gitu, nggak pakai aplikasi dan segala macam. Nah, kalau belajar di Wantoro punya konsepnya sesuai dengan adaptifnya zaman itu. Jadi nek pembelajaran pada saat zaman wajib daring, kemudian ada COVID ya kita yang harus menyesuaikan. Selanjutnya berpihak kepada anak. Nah ini juga salah satu konsep menghamba. Menghamba itu orang terus opo-opo ini apa-apa murid bukan. Kita itu nuntun, bukan merintah. Kita itu hanya nuntun. Jadi karena konsepnya belajar itu beliau itu punya anak kebutuhan khusus dan waktu itu oleh ngomong tenanan. Jadi beliau belajar dari anaknya yang punya kebutuhan khusus tadi bahwa sampai kapanpun gue tak nuntun dong sampai ke isoman dulu. Jadi tidak menyamakan dengan anaknya normal yang lain, sehingga aku tuh menghamba taruh kowe dulu seperti itu. Selanjutnya, nah perubahan paradigma ini untuk membangun budaya positif sekolah itu perlu lingkungan yang positif. Ini tidak perlu saya jetrekkan panjang-panjang karena pada intinya adalah untuk perubahan paradigma itu ke penghukuman, ke pemberian reward. Jadi kalau ini bahasanya konsep gitu, saya skip saja. Dan ini yang penting, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Itu yang mungkin masih kita lakukan sekarang. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi paradigma ini yang nanti akan bergeser. Wah, nggak kelihatan ya teman-teman. Masih kelihatan? Iya, kan tapi nggak sampai baca. Oh iya. Tuh. Nah, untuk disiplin itu sendiri sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini konsep sekolah dan guru penggerak. Jadi berubah paradigma.
Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini harus menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Dan piye carane nek ora entuk menghukum dan tidak boleh memberikan reward, padahal kita harus menerapkan disiplin yang kuat. Jadi polanya nanti yang dicari adalah motivasi internal atau bisa disebut sebagai motivasi intrinsik. Ini juga kecil-kecil banget ya teman-teman. Motivasi eksternal itu dari luar. Kalau motivasi internal itu berasal dari dalam. Itu kalau dibuat contoh seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi dari luar. Dia tuh tidak mau dihukum gitu ya, supaya dia disiplin. Yang kedua, dia mau disiplin karena mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga eksternal. Kemudian dia mau disiplin kalau menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah ini yang mau dikejar, yaitu motivasi intrinsiknya. Jadi awake dhewe iki kudu sadar dhisik gitu, tanpa harus ada paksaan dari atau harus ada impuls dari orang lain. Core-nya ada pada peraturan kelas, kemudian nanti berkembang menjadi keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas itu nanti akan menciptakan lingkungan yang positif, dan bila dilakukan secara kontinu akan menjadi budaya positif. Teorinya seperti itu. Nah, kalau apa sih sebenarnya pengertian keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati juga secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan menurut dosen ini secara ilmiah bahwa keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini ada keterkaitan dengan pembahasan hukuman dan reward yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di slide selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi di sini ada poin-poin bahwa pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang tadi kita bahas, dilarang, tidak, jangan, seperti itu dihindari dalam penyusunan kalimat pada keyakinan kelas atau penyusunan kata dalam kalimat kelas. Keyakinan kelas. Kemudian untuk keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Pengertian di sini adalah supaya lebih eye-catchy gitu. Jadi kalau disusun itu sangat mudah dilihat oleh anak. Kalau untuk kalimat yang panjang, maka anak-anak susah mengingatnya. Jadi nanti poin-poinnya ada nilai kebajikan universal itu lebih ke 2 atau 3 kata. Jadi untuk anak-anak sekolah dasar lebih mudah dihafalkan dan dipahami. Mereka tuh bisa melihat itu setiap hari di dinding kelas. Selanjutnya, keluarga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan ini bermanfaat. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini tidak ditentukan oleh guru. Jadi karena kesepakatan berarti didapatkan dari hasil diskusi bersama anak-anak. Nanti akan saya tampilkan beberapa contoh yang sudah saya lakukan di kelas 1 untuk pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena pasti sambil berjalannya waktu keyakinan kelas itu bisa mungkin dikurangi atau mungkin ditambahkan. Nah, satu hal kemarin dari loka karya yang saya dapatkan di SMP 27 bahwa kalimat pada keyakinan kelas usahakan
belum tahu yang namanya kolaboratif itu apa. Nah, kita buat kolaboratif itu kerjasama, ya betul. Kemudian kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa asing. Kalau di sekolah internasional school nggak apa-apa ya, tapi kalau kita di sekolah negeri gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak sehingga tidak menjadi perbedaan persepsi gitu. Jadi buatlah kalimat itu menjadi kalimat yang sangat familiar oleh anak-anak, seperti itu. Samping kanan adalah peraturan, di samping kiri adalah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kita bahas satu persatu ya. Selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikan yang nanti akan menjadi kesepakatan kelas yaitu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya seperti itu ya. Keyakinan kelasnya bisa kita susun adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nilai universalnya bisa menjadi menghormati orang lain atau komitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Ini kelas kecil biasanya ya suka berantem. Keyakinan kelasnya adalah nilai universalnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Begitupun untuk poin-poin selanjutnya. Ada nilai universal kesehatan, kemudian keselamatan, kemudian keamanan. Jadi nanti pada saat keyakinan kelas itu disusun bentuknya poin-poin nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi bukan bentuk kalimat yang panjang seperti dilarang melakukan kekerasan, sudah menggunakan kalimat negatif plus kalimatnya agak panjang gitu. Jadi anak-anak lebih mudah untuk memahami jika kita mengambil satu benang merah dari beberapa peraturan kelas ini kemudian disarikan menjadi nilai universal. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita susun dari analisis tata tertib kelas. Boleh. Jadi nanti tata tertib kelasnya kita letakkan di tabel sebelah kiri. Kemudian keyakinan kelasnya bisa kita turunkan dari peraturan atau tata tertibnya. Bisa sekali seperti itu untuk memudahkan. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini nampaknya masih asing gitu di kebiasaan kita. Kita menggantung aturan atau tata tertib di kelas. Jadi kita itu menulis kemudian disahkan oleh kepala sekolah, kita sepakati bersama peraturannya atau tata tertib di kelas, kemudian kita gantung atau kita tempel di kelas. Itu yang sudah umum kita lakukan sehari-hari atau di pembelajaran kita sehari-hari. Nah, ini ada konsep tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Kita akan bahas bersama-sama. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm di dalam mengendarai kendaraan roda dua? Itu salah satu pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantik kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mengikuti rapat atau pertemuan komunitas seperti ini? Untuk mendukung motivasi intrinsiknya, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi aturan itu atau tata tertib itu biasanya menggunakan unsur kata negatif, yaitu dilarang, tidak boleh, seperti itu. Dan itu menimbulkan perilaku seseorang. Namun iya Bapak Ibu, ikut peraturan
iya, tapi lebih cenderung dorongannya dari dorongan ekstrinsik atau dorongan dari luar. Nah, bagaimana caranya kita membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas itu untuk mendorong motivasi intrinsiknya murid untuk melaksanakan itu. Jadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa hukuman dan penghargaan itu juga merupakan motivasi eksternal. Anak melakukan hal-hal yang ada di tata tertib sekolah seperti tidak datang terlambat atau hadir tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya. Kalau anak tidak mengikuti peraturan itu, maka apa yang terjadi? Mendapatkan hukuman. Nah, kalau mendapatkan hukuman berarti motivasi yang dilakukan atau motivasi anak ini untuk menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya atau hadir tepat waktu di kelas karena takut diberi hukuman, takut dimarahin atau ada konsekuensi khusus dari baik menuju materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di modul ini saya juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan survival atau bertahan hidup, cinta kasih atau penerimaan, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, kelima ini itu sesuai dengan teori yang saya baca adalah balance atau terpenuhi. Jika ada 1, 2, 3, 4 bahkan semuanya tidak terpenuhi, maka perilakunya dapat menyimpang. Nah, ini dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi bahwa kenapa sih kok anak-anak nggak disiplin, kenapa sih kok anak-anak kok nggak taat sama aturannya. Ini kita ambil dari karakternya dua. Kita ambil dari kebutuhan anak itu terlebih dahulu yang bisa kita kategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa 1 kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi, maka perilakunya bisa berbeda atau menyimpang. Ada 1 contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan Anda? Kira-kira dalam kasus Agus, Ibu Ani memberitahu atau mencari tahu kenapa Agus melakukan hal itu. Kita nanti akan analisis berdasarkan jawaban dari Agus. Yang pertama, apabila Agus menjawab bahwa dia lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal kepada dia pada saat di sekolah, dan kemudian dia minta sama temannya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi dan dicari oleh Agus adalah kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya, apabila Bu Ani bertanya pada Agus dan Agus jawab, "Aku tuh senang, Bu, kalau aku minta jajan teman-temanku tuh, teman-teman aku tuh memperhatikan aku." Nah, berarti kebutuhan dasar yang hilang yaitu kebutuhan cinta kasih. Nah, itu yang dicari oleh Agus. Kemudian, apabila jawaban Agus bahwa dia tuh merasa hebat karena ditakuti temannya pada saat minta bekal kepada temannya, itu berarti kebutuhan yang hilang dari dia adalah kebutuhan penguasaan yang dia cari. Selanjutnya, apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena itu aja, kemudian di sekolah dia minta bekal temannya. Nah, berarti kebutuhan yang hilang yaitu kebutuhan
kebebasan. Selanjutnya, jika jawaban Agus adalah karena iseng pengen menikmati ekspresi wajah temannya yang jengkel, nah itu berarti yang dicari oleh Agus adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Dihubungkan dengan restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi juga cara yang paling baik untuk memperbaiki diri secara intrinsik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Jadi bukan hukumannya, bukan rewardnya, bukan apa yang dia langgar, tapi lebih ke karakternya. Restitusi berfokus pada solusi. Solusi juga diberikan pertanyaan pemantik saja oleh guru. Siswa atau murid diminta untuk mencari solusinya sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan praktek restitusi juga bentuknya tidak kita yang mencarikan solusi, tapi kita berdiskusi, memantik siswa untuk siswa mencari tahu atau mencari solusinya sendiri dari apa atau tindakan apa yang dia langgar tadi. Jadi bukan kita yang mencarikan solusi, tapi dia sendiri atau hasil diskusi antara guru dan muridnya. Nah, kalau ini mungkin pernah kita lihat di beberapa kali IHT tahun lalu, tapi ternyata pelaksanaannya baru saya lakukan sekarang. Jadi kalau kemarin teori saja, nah ini coba kita praktekkan pada saat saya dulu belajar tentang ini, yaitu seketika restitusi diawal dari menstabilkan identitas yang bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini bentuknya dialog dengan peserta didik. Saya juga ada contoh yang hasil dari tugas kemarin untuk mempraktekkan segitiga restitusi kepada dua anak di kelas besar dan kelas kecil dengan dua kondisi kasus yang berbeda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan atau dialog yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas adalah setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti ada kalimat, iya, ibu kalau di posisi kamu juga ibu akan marah, ibu akan jengkel, ibu akan kesal, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini juga contoh kalimat-kalimat pada menstabilkan identitas. Setelah itu, pada validasi tindakan yang salah, kalimat yang bisa dipakai yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, pada tahap terakhir
seperti apa? Segitiga restitusi ini bisa kita lakukan jika peserta didik sudah memiliki keyakinan kelas. Jadi kita bisa melakukan praktik segitiga restitusi ini untuk mendorong motivasi intrinsik murid. Terlebih dahulu kita harus punya keyakinan kelas, karena di fase akhir pada menanyakan keyakinan, kita akan menanyakan kepada murid keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilakunya. Nanti dia akan menjawab. Misal, kalau dia sedang bertengkar dengan, maka jika kita tanya keyakinan kelas apa yang kamu langgar atau yang kamu yakini tidak sesuai dengan tindakan kamu karena berantem dengan teman di kelas, maka dia bisa mengingat apa nih keyakinan kelas yang tertempel di dinding. Nah, dia bisa menjawab menghormati orang lain. Berarti kamu tidak menghormati orang lain ya, gitu. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas dan anak bisa menjawab dengan baik jika keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya sudah disusun. Kemudian jika sudah selesai, maka praktik segitiga restitusi ini diharapkan memunculkan motivasi intrinsik dan mengembalikan anak ke kelompoknya lebih baik menjadi identitas sukses seperti yang ada di tabel tadi, di tabel sebelumnya tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini biasa kita tonton bukunya dengan PLN. Pasti pernah melihat ini. Pasti pernah melihat dan mengamati ibu ini berbicara ini. Beliau mengungkapkan materi tentang posisi kontrol. Jadi ada beberapa yang kita sudah lakukan. Jujur saya juga sudah melakukan ini. Poin 1 sampai 4. Nanti kita lihat tayangannya bersama-sama. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol motor William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari
dan pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah bunuh pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, Pada sikap anak yang di awal tadi pada saat menstabilkan identitas, dan ternyata pada saat menstabilkan identitas ini Pak Guru berhasil. Tone yang tadinya masih emosional makin marah. Kemudian setelah divalidasi tindakannya, kenapa kok melakukan hal seperti itu? Pasti Bapak juga akan marah jika melakukan hal seperti itu. Untung ya kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, hanya kamu marah saja, tidak melakukan hal yang melupakan atau hal yang lebih. Kemudian tone anak atau suara anak akan cenderung turun, dan tadinya sangat emosional sudah berangsur pelan. Jadi menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah ini adalah menurunkan emosional anak. Ada garisnya. Kemudian kita lihat video ini. sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Saya pause untuk tahapan berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini yang penting, bahwa seorang guru, apa sih keyakinan kelas yang kamu yakini? Apa sih kesepakatan kelas yang kamu yakini? Kemudian anak juga bisa menganalisis sendiri bahwa termasuk dalam sikap yang mana atau termasuk dalam keyakinan kelas yang mana. Ini bukan guru yang menjawab, tapi kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik saja dalam kegiatan prostitusi ini. Kita lanjutkan lagi video. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sekali. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berdoa aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, ambil keputusan untuk ikut melakukan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Baik, saya pause lagi videonya. Ada pertanyaan dari Pak Guru bahwa kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah diskusi yang menjadi penekanan dari segi diskusi, yaitu guru tidak memberikan Posisinya, tapi menanyakan kembali kepada peserta didik atau murid, apa sih, bagaimana sih, pengen jadi apa sih, bagaimana kamu memperbaikinya untuk kemudian hari. Jadi ini bukan guru yang menentukan jawaban atau solusinya, tapi kita hanya memberikan beberapa pernyataan penting atau pertanyaan penting kepada murid. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mengerti. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sampai di sini, bagaimana Bapak dan Ibu setelah melihat tayangan video tentang kegiatan seminar resolusi yaitu dialog, memberikan kestabilan identitas, kemudian validasi data yang salah, dan menanyakan keyakinan itu berupa dialognya berupa dialog yang seperti video tadi. Apa yang terlintas di pikiran kita masing-masing bahwa selama ini saya juga pernah misalkan ada anak yang melakukan kesalahan ya udah gitu, kamu salahnya apa, berantem, ya udah langsung dihukum aja gitu. Siapa yang berantem, ini 2 orang, ya udah langsung dihukum aja tanpa saya menanyakan kesalahannya apa, kamu ngelakuin itu kenapa, pokoknya kalau berantem bersalah apa gitu. Itu sering kali saya lakukan ya kalau ada anak yang dibilang atau udah marahan gitu, ada jalan-jalan, akhirnya anak menjadi solusinya cuma minta maaf aja, saling minta maaf ke temannya, tapi sebenarnya kita tidak memperbaiki apapun dari perilaku yang ini bisa menjadi satu paradigma yang membuat kita menghadapi anak-anak kondisi atau pelanggaran yang mereka lakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti yang ada di video tersebut. Menarik ya. Jadi sebenarnya bapaknya itu tahunnya sudah nggak ada yang tinggi gitu, nadanya sudah nggak ada tinggi semua, nadanya dari awal sejak muridnya datang sudah nadanya sudah menyenangkan. Jadi anak juga tidak merasa dipanggil dulu atau Pak Guru itu nggak merasa takut gitu. Oh ternyata mau ngapain sih gitu. Iya, kegiatan ini bisa jadi inspirasi kita bersama untuk melakukan kemudahan gitu ya. Jadi keren banget ya Bapak Ibu. Jadi saya juga pada saat mempelajari modul ini tuh wah, ini yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat gitu. Jadi mulai memperbaiki diri untuk bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dengan baik kepada mereka. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami
Satu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Dua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Empat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu satu, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Dua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Tiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Empat, usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Lima, waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Tebak logo. Siap? Yang benar ya, yang benar ya, semua dong. Sahabatnya dari tadi loh.
Jadi pada peraturan kelas yang sudah kita buat kemarin itu kan kalimatnya ada yang negatif, tidak boleh, ini tidak boleh, dilarang. Maka untuk keyakinan kelasnya itu harus sama, bisa juga diambil dari peraturan kelas di mana kata-kata yang negatif kita ubah menjadi yang positif. Nah, jadi di kelas ini peraturan apa atau keyakinan apa yang menurut kalian itu baik dan menjaga kelancaran dalam kita belajar di kelas selama 1 tahun. Silakan ditulis pada kuku-kuku malamnya yang sudah dibagikan. Sudah semua, Pak Urut ya? Agama mengajar tugas sangat tidak efektif. Kalimatnya mari kemana-mana, simpan tempat sampah ya. Buang sampah pada tempatnya itu kayaknya lebih mudah. Mengerjakan tugas dengan senang, berarti belajar atau sempat ada yang menang dan sempat ada yang kalah. Tapi kalau konteksnya kita pembelajaran di kelas, yang dikasih hadiah anak itu aja menunjukkan sesuatu. Iya, boleh. Rewardnya kita ganti kalimatnya dengan apresiasi, bukan reward. Kalau nanti reward jadinya punishment, itu yang akademisnya. Reward yang akademisnya. Jadi kita ganti sebagai apresiasi dan konsekuensi. Kegiatan akhir kita ada pada membuat keyakinan kelas. Ini nanti sebagai tugas saya juga minggu ini untuk ditampilkan bersama dengan video kita kegiatan ini. Akhirnya saya juga membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Tapi sekian saya akhiri. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martini Suciati, guru kelas 6 SD Petombon 03. Kegiatan diseminasi hari ini tentang budaya positif, posisi kontrol, dan segitiga restitusi sangat menginspirasi. Semoga dapat menjadi panduan kami di dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkan budaya positif di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak dari temannya guru penggerak. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Fuad Muhammad Aminuddin, guru kelas 5 dari SD Negeri Petombon 03. Alhamdulillah pada hari ini kita semua para guru di SD Negeri Petombon 03 telah mendapatkan diseminasi berkenaan dengan disiplin positif, di mana materinya tadi berkenaan dengan status kontrol, lalu kita membuat keyakinan dan diakhiri dengan segitiga restitusi. Alhamdulillah materi dapat kita terima dengan baik karena narasumbernya dapat menjelaskan dengan sangat baik dan sangat jelas. Salam bergerak para guru penggerak dan semua guru di Kota Semarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, ada berapa kita hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demikian paparan aksi nyata modul 1.4. Jadilah guru merdeka yang tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.